Kunci buat merombak hidup kamu, sebenarnya kamu nggak perlu bikin jadwal yang super ketat. Tapi, kamu cukup menumpukan kebiasaan baru di atas kebiasaan lama yang udah otomatis kamu lakuin setiap hari. Di bab 5 dari buku Atomic Habits, James Clear ngenalin metode habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Ini adalah rencana paling sederhana yang bisa kamu lakukan buat kamu yang sering lupa atau males memulai rutinitas baru. Sadar nggak sih? Setiap hari kita punya kebiasaan yang udah kayak autopilot. Bangun tidur, sikat gigi, bikin kopi, atau buka sepatu pas pulang ke rumah. Kamu nggak perlu mikir lagi buat ngelakuin itu semua. Nah, dibanding kamu capek-capek nyari waktu kosong buat kebiasaan baru, James Clear bilang, manfaatin rutinitas autopilot itu sebagai pemicunya. Kamu tinggal tumpuk kebiasaan baru tepat setelah kebiasaan lama selesai. Rumus saktinya simpel banget. Catat ya. Buat yang mau rajin minum air putih. Nah, setelah aku menuang kopi pagi, aku akan langsung minum 1 gelas air putih. Nah, kebiasaan lama kamu itu adalah minum kopi kan di pagi hari. Nah, kebiasaan baru yang ingin kamu lakukan atau rutinkan adalah minum air putih yang banyak. Jadi, kalau kamu sudah selesai melakukan kebiasaan lama kamu tadi, udah menuang kopi pagi, kamu juga langsung minum 1 gelas air. Nah, buat kamu yang mau ngurangin stres, gini caranya. Setelah aku menutup laptop sepulang kerja atau kuliah, aku akan duduk diam dan ambil nafas dalam-dalam selama 1 menit. Nah, kalau kamu sudah sering biasa mengerjakan kegiatan dengan laptopmu sepulang kuliah atau kerja, nah kalau kamu udah otomatis autopilot nutup laptop kamu langsung ambil tindakan dengan berdiam dan ambil nafas dalam-dalam selama 1 menit. Nah, terus buat kamu nih yang mulai kebiasaan membaca, kamu pengen banget nih punya kebiasaan baru yaitu membaca. Caranya, setelah aku merebahkan diri di kasur untuk tidur, aku akan membaca 1 halaman buku. Nah, jadi kebiasaan lama kamu ketika kamu sudah rebahan nih di kasur. Nah, taruh dulu deh buku yang mau kamu baca itu di tempat yang terjangkau yang bisa kamu lihat. Jadi pas kamu rebahan, buku ini sudah otomatis kamu lihat dan bisa kamu ambil dengan mudah. Jadi kamu bisa baca langsung di 1 halaman itu. Kuncinya, kebiasaan lama kamu harus spesifik dan kebiasaan barunya jangan langsung yang berat-berat ya. Mulai dari kecil dulu. Dengan cara ini, kamu nggak perlu nunggu dapat mood atau motivasi lagi. Kebiasaan lama kamu yang bakal otomatis narik kebiasaan baru kamu untuk jalan. Sekarang coba lihat rutinitas harianmu ya. Kebiasaan apa nih yang mau kamu tumpuk besok pagi? Tulis di kolom komentar ya, kita sharing. Nah, sebelumnya aku bakal nyapa dulu nih teman-teman, sobat literasi semuanya yang sudah nonton sampai di menit ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal melanjutkan video yang sebelumnya di bab 5 dari buku Atomic Habits karya James Clear yang berjudul Menumpuk Kebiasaan, Rencana Sederhana untuk Merombak Kebiasaan. Hampir seumur hidup filsuf Perancis Denis Diderot hidup miskin, tapi itu semua berubah dalam 1 hari pada 1765. Putri Diderot hampir menikah dan ia tidak punya uang untuk membiayai pernikahan itu. Meskipun tidak memiliki harta, Diderot terkenal karena perannya sebagai salah seorang pendiri dan penulis ensiklopedia, salah satu ensiklopedi paling lengkap pada masa itu. Ketika Katarina Agung, Kaisar Rusia, mendengar masalah keuangan Diderot, hatinya terusik. Ia penggemar buku dan sangat menikmati kehadiran ensiklopedia itu. Ia
mengungkapkan niat membeli perpustakaan pribadi Diderot seharga 1.000 pound sterling, lebih dari 150.000 dolar hari ini. Dalam seketika Diderot mempunyai uang banyak. Dengan kekayaan yang banyak tadi, ia tidak hanya mampu membiayai pernikahan putrinya, tapi juga membeli jubah untuk dirinya sendiri. Jubah itu indah, begitu indah. Sesungguhnya sampai-sampai ia langsung melihat bahwa jubah itu sangat tidak cocok dengan barang-barang lain miliknya yang biasa-biasa. Ia menulis tidak ada kecocokan lagi, tidak ada kesatuan lagi, tidak ada keindahan lagi antara jubahnya yang anggun dan barang-barang lain yang ia miliki sebelumnya ketika dia miskin. Nah, Diderot langsung merasakan dorongan untuk meningkatkan kelas harta miliknya. Ia mengganti karpetnya dengan karpet dari Damaskus. Ia menghias rumahnya dengan patung-patung mahal. Ia membeli cermin untuk dipasang di atas perapian dan meja makan yang lebih bagus. Ia membuang kursi rotanya yang lama dengan kursi berlapis kulit. Seperti kartu domino yang jatuh beruntun, belanja yang satu disusul belanja berikutnya. Nah, itu juga masuk ke psikologi juga ya manusia itu ya. Diderot langsung merasakan hal-hal yang memang secara psikologi terjadi ya. Kalau ada satu belanja yang bagus, biasanya yang lain akan ikut juga. Kayak kita misalnya renovasi rumah, niatnya cuma sedikit, lama-lama kok hasilnya jadi dirombak semuanya, kok biayanya makin mahal. Cara nggak sadar ya. Nah, terus perilaku Diderot ini bukannya tak lazim. Sesungguhnya kecenderungan belanja yang satu disusul belanja berikutnya memiliki nama efek Diderot. Efek Diderot mengatakan bahwa satu barang baru sering menciptakan spiral konsumsi yang mengantar ke belanja lebih banyak. Anda bisa menemukan pola ini di mana-mana. Anda membeli gaun dan terpaksa membeli sepatu baru dan anting supaya sesuai. Anda membeli sofa dan tiba-tiba muncul ketidakpuasan terkait tata letak seluruh ruang keluarga. Anda membeli mainan untuk anak Anda dan segera sesudah itu harus membeli semua kelengkapan yang menyertai mainan itu. Belanja itu memicu reaksi berantai. Banyak perilaku manusia mengikuti siklus ini. Anda sering melakukan suatu pekerjaan berdasarkan apa yang baru Anda selesai lakukan. Pergi ke kamar mandi diikuti dengan membasuh dan mengeringkan tangan, yang mengingatkan Anda untuk menaruh handuk kotor ke mesin cuci. Jadi Anda menambah sabun cuci ke daftar belanja. Dan seterusnya. Tidak ada perilaku yang berdiri sendiri. Setiap tindakan menjadi petunjuk yang memicu perilaku berikutnya. Nah, mengapa itu penting? Dalam kaitan dengan membangun kebiasaan baru, Anda dapat memanfaatkan keterhubungan perilaku dengan keunggulan Anda. Salah satu cara terbaik untuk membangun kebiasaan baru adalah dengan mengidentifikasi kebiasaan yang sudah ada setiap hari, lalu menumpuknya dengan kebiasaan baru Anda. Ini yang disebut menumpuk kebiasaan. Menumpuk kebiasaan adalah bentuk khusus niat implementasi. Alih-alih memasangkan kebiasaan baru Anda dengan waktu dan lokasi tertentu, Anda memasangkannya dengan kebiasaan baru. Metode ini yang diciptakan oleh P.J. Fogg sebagai bagian dari program Tiny Habits dapat digunakan untuk merancang petunjuk nyata pada hampir setiap kebiasaan. Jadi resep menumpuk kebiasaan adalah apa? Setelah kebiasaan sekarang, aku akan melakukan kebiasaan apa yang baru tadi yang sudah direncanakan. Contoh, meditasi. Setiap pagi setelah menyeduh kopi, aku akan bermeditasi barang semenit. Kalau mau olahraga, setelah melepas sepatu kerja, aku akan langsung berganti baju olahraga. Nah, kalau kamu menjadi orang yang bersyukur, begitu duduk dan siap untuk makan, aku akan langsung mengucapkan satu rasa syukur atas apa yang terjadi hari itu. Kalau soal perkawinan, nah, setiap malam ketika aku akan pergi tidur, aku akan mengecip pasanganku. Kalau soal keamanan, setelah mengenakan sepatu lari, aku akan memberitahu seorang teman atau anggota keluarga kemana aku akan berlari untuk berapa lama. Jadi, menumpuk kebiasaan itu harus ada petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran ya. Biar kebiasaan baru itu bisa langgeng, bisa long last. Dan itu dia untuk
materi hari ini tentang menumpuk kebiasaan. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton sampai di detik terakhir ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua, dan praktekkan guys. Aku juga udah praktekkan ini kok. Jadi aku sendiri sedang melakukan challenge selama 90 hari ke depan, dan hari ini adalah hari ke-11 aku. Challenge-nya adalah 90 hari cleansing atau detox sosial media. Jadi aku udah gak pakai beberapa sosial media yang memang banyak sekali membuang waktu, menguras energi, kemudian juga ya wasting time gitulah, kayak scrolling mindlessly gitu. Jadi aku lebih fokus untuk ke YouTube aja, untuk share ilmu dan untuk mengambil ilmu dari YouTube yang bisa aku praktekkan. Nah, dari bukunya ini aku membuat kebiasaan baru. Pagi setelah tahajud bangun, aku langsung minimal nonton YouTube yang bermanfaat atau belajar sesuatu, learning new skill or new knowledge gitu. Nggak, kadang ya materinya bisa spesifik, bisa umum juga. Terus juga habis itu sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji dan lain-lain langsung pakai sepatu. Jadi niat awalnya adalah kebiasaan baru yang pengen bikin adalah satu, belajar dan olahraga pagi kan. Nah, syaratnya kalau mau gampang ya berarti kita harus memberikan atau membuat kebiasaan baru itu gampang. Gak boleh berat-berat ya. Jadi kayak ya udah aku cuma butuh waktu 2 menit kok untuk memakai sepatu atau untuk memakai baju olahragaku selepas sholat. Kan niatnya gitu, tapi kan ujung-ujungnya kalau udah pakai sepatu lari juga kan gitu. Setelah lari apalagi nih nanti nih, baca buku minimal berapa halaman sehari gitu. Jadi kebiasaan itu kita buat mudah, kita buat menyenangkan, dan kalau bisa terkontrol juga supaya kita bisa lihat progresnya day by day. 1% progres itu sangat berarti dibanding tidak sama sekali. Jadi kalau 1% hari ini, kalau kita lagi di 100 hari ke depan, berarti kan sudah 100% kita berubah dan kita lebih baik dari sebelumnya kan. Jadi jangan pernah remehkan kebiasaan 1% itu. Kebiasaan yang pengen aku share sebenarnya banyak, tapi kita bakal insya Allah sharing challenge aku di video yang lain. Kamu boleh tonton video challenge aku ya, ada playlistnya juga. Oke, I hope to see you again on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.